Kisah Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afifah Nur Iliyin, saya Fatimah Mukni Saliha, saya Helena Hana Humaira. Kami dari kelas 4C Khadijah binti Huwailid SD IT An-Naal. Cantik, ceria, cerdik, cerdas. Hari ini kami akan menceritakan kembali buku yang berjudul Utsman bin Affan yang dikarang oleh Yuli Ardika, diterbitkan oleh Ziyad Books dan berisi 32 halaman. Penasaran gak siapa sih Utsman bin Affan? Yuk simak ya teman-teman. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Walau begitu, ia tetap hidup sederhana dan suka membantu orang lain. Karena kebaikannya, Nabi Muhammad memuji namanya dan disebut sebagai penghuni surga yang hidup di dunia. Suatu hari, Umar berkunjung ke rumah Nabi Muhammad dan terlihat betis Nabi terbuka dan Nabi tetap membiarkannya terbuka. Tetapi ketika Utsman datang dan terlihat betis Nabi terbuka, Nabi langsung menutupnya. Saat mereka pulang, Aisyah istri Nabi bertanya, mengapa Nabi menutup betisnya saat Utsman datang? Dan Nabi menjawab, karena Utsman sangatlah pemalu. Mau tahu kisah selanjutnya? Silahkan Fatimah. Terima kasih Afifah. Utsman bin Affan adalah seorang menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menikahi dua orang putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sehingga Utsman disebut Dzun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan adalah seorang laki-laki yang sangat dermawan. Kebaikan beliau diantaranya, ia terbiasa bersedekah kepada fakir miskin, memerdekakan para budak agar terbebas dari kejahatan majikan mereka, dan membeli sumur dengan harga yang tinggi sekali dan menyerahkannya kepada kaum muslimin secara gratis. Bahkan sampai saat ini sumur tersebut masih ada. Pada masa penceklik, banyak petani yang gagal panen. Utsman pun mendatangkan puluhan unta yang membawa karung berisi bahan makanan dan menyerahkannya kepada fakir miskin secara gratis. Cerita selanjutnya kita dengarkan dari Hana. Silahkan Hana. Fatimah, ketika Utsman menjadi khalifah, kekuasaan Islam meluas ke berbagai negara sehingga terdapat perbedaan bahasa. Ini menimbulkan perbedaan dalam membaca Al-Quran sehingga terjadi perselisihan dan nyaris peperangan. Kemudian Utsman menugaskan Zaid bin Thabit untuk memimpin pembukuan mushaf Al-Quran sehingga umat Islam akhirnya kembali bersatu. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman memiliki gubernur-gubernur yang kurang cakap dan mengecewakan sehingga dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghasut rakyatnya. Khalifah Utsman difitnah dan orang-orang jahat mengepung rumahnya serta berbuat buruk padanya. Beliau pun meninggal pada usia 79 tahun. Teman-teman, yuk kita teladani sifat Utsman bin Affan. Meskipun beliau berasal dari keluarga kaya, beliau tidak sombong. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, pemalu, lembut hatinya, serta penuh tanggung jawab. Allah dan Rasulullah menyayanginya. Sekian dulu ya teman-teman cerita dari kami.